Ternyata pertobatan itu sendiri baru bukanlah bersama-sama dengan sejarah umat manusia, baru dimulai abad ke-10 pertobatan di dalam Ekaristi, begitu ya. Bukan, maksudnya sakramen pengakuan dosa atau sakramen pertobatan. Itu hal berbeda lagi. Sebagai sakramen baru dimulai pengakuan dosa secara pribadi, ya, itu baru mulai pada abad ke-10. Ya. Sebelumnya selalu dilakukan di muka umum. Secara massal. Dan menarik sekali, dosa yang disebut dosa pada saat itu tidak selengkap sekarang ini, baru meliputi 3 dosa besar. Tapi sebetulnya nanti biar Romo aja yang menjelaskan ya, karena sejarahnya maupun ada pemahaman apa yang tersirat di sana sangat menarik. Dan ternyata untung peradaban kita mengarahkan atau menjadikan kita lebih beradab, sehingga pengakuan dosa tidak lagi, paling tidak sejak abad ke-10 dulu, tidak lagi dilakukan di depan umum. Jadi ada dosa pribadi yang pertobatannya bisa dilakukan secara pribadi. Itu nanti akan menjadi bagian dari Romo Madyo Utomo SY yang akan menjelaskan tentang itu. Kemudian ada sharing atau kira-kira berceritalah Mbak Sandra Louis ini bagaimana dalam hidupnya selama 2 tahun belakangan ini ya, mengalami titik balik, katakanlah semacam itu, ketika sebelumnya kami berkenal sudah lama karena saya bekerja di majalah hiburan, bidang liputan saya hiburan. Mbak Sandra adalah pemilik rumah produksi Aficom yang pada saat itu sangat produktif, bahkan mungkin produk-produknya mengisi di sangat banyak stasiun televisi. Hampir setiap hari ada kreasi-kreasi televisi, paling tidak tahun 90-an sampai 2000-an awal tidak akan pernah lepas dari produk-produknya Mbak Sandra Louis dan timnya. Ada sesuatu yang istimewa ketika orang yang dulu berkecimpung dalam dunia hiburan, otomatis gaya hidup dan pemikiran, pergaulan dan segala macamnya memang serba hiburan, serba showbiz, serba gaul dan serba dugem. Katanya dalam beberapa tahun ini berubah menjadi seperti seorang ya kerjanya nyanyi-nyanyi, menghibur-hibur, berbagi-bagi dan menyebut-nyebut kebesaran Tuhan. Biarlah nanti Mbak Sandra Louis sendiri yang akan menceritakan. Kira-kira begitu. Kita mulai dari Romo Madyo dulu. Monggo silakan Romo. Ibu bapak dan saudari-saudara sekalian yang saya cintai, saya sangat gembira bahwa ini kedua kalinya saya ikut dalam novena, dan dengan berkumpul dengan Anda saya merasa menjadi bagian dari pergulatan seluruh umat dalam rangka menuju pertobatan itu. Kata pertobatan saya rasa tidak perlu hanya dibatasi pada bertobat dari dosa untuk menjadi lebih baik. Tetapi perlu dipahami dalam konteks upaya kita untuk selalu mengarahkan hidup kita menuju kepada Allah. Dalam artian supaya hidup kita itu selaras dengan panggilan kita ketika kita dulu dibaptis sehingga menjadi anak-anak Allah, sehingga seluruh perjalanan hidup kita itu lama-lama menyerupai hidup Yesus sendiri yang semakin hari semakin mampu mengenali kehendak Allah dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya rasa kalau topik malam ini ditempatkan dalam konteks pemikiran seperti itu, lalu akan menjadi lebih luas dan lebih lebih sambung dengan
hidup kita daripada hanya sekedar berbicara mengenai dosa-dosa dan bagaimana kita menjauhi dosa itu sendiri. Gitu, Mas. Baik, Romo, keberadaan pertobatan di dalam Ekaristi kan adanya di depan. Adakah sesuatu yang menyebabkan jadi orang dikondisikan memulai dengan pertobatan dulu, kemudian apakah yang lain setelah bertobat kemudian menjadi sah secara keseluruhan Ekaristi itu sendiri, Romo? Kalau kita melihat teks dalam bahasa lain, bukan hanya dalam bahasa Jawa, yang tertulis di sana sebetulnya bukan pertobatan tetapi ungkapan pertobatan. Ungkapan pertobatan. Dan itu merupakan bagian dari ritus pembuka. Dan ritus pembuka tentu saja kita tahu dimulai dengan lagu pembuka, lalu petugas liturgi masuk, lalu ada tanda salib dan salam. Nah, Monsinyur Suharyo itu menjelaskan dengan sangat bagus dalam buku ini. Saya harap panitia hari-hari depan akan menyediakan buku ini, terbitan Canisius, harganya 20.000 kalau saya tidak keliru, sangat bagus dijelaskan di sana. Dan Monsinyur Haryo dan saya setuju bahwa ketika kita datang menghadiri atau ambil bagian dalam perayaan Ekaristik itu, sebetulnya kan kita dikumpulkan oleh Allah sendiri. Oleh Allah yang dalam awal itu kita sebut sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Cinta Allah itu yang mengumpulkan kita di dalam perayaan Ekaristi itu untuk mengalami kebaikan dan karya penebusannya. Nah, berhadapan dengan kasih Allah yang mengumpulkan kita itu, kita mengungkapkan syukur dan sekaligus menyadari bahwa kita itu banyak kekurangan dan banyak dosa. Oleh karenanya, kita mengungkapkan pertobatan itu setelah menyadari kebaikan Allah dan mensyukuri itu. Sayangnya, banyak pastor yang setelah membuat tanda salib lalu Tuhan sertamu dan sertamu juga langsung bicara, marilah kita akui dosa-dosa kita. Terlalu cepat menurut hemat saya. Sebetulnya yang harus dilakukan itu, marilah kita menyadari bagaimana Allah yang telah mencintai kita itu sekarang mengumpulkan kita di sini. Mari kita kenang kembali cintanya itu dalam perjalanan hidup kita selama seminggu yang lalu. Dan dengan hati yang penuh syukur itu, marilah juga kita sadari segala kekurangan dan kesalahan dan dosa kita, dan dengan penuh rendah hati minta ampun kepadanya. Lalu penekanannya itu tidak hanya kekurangan, dosa. Ya. Kan kalau itu yang ditekan-tekankan, membeli dong hidup itu. Seolah-olah nggak ada yang baik. Gitu kan? Kamu dosa, terus saat begitu. Jadi perlu imbang sih menurut hemat saya. Gitu Mas Maya. Oke, Romo, lantas adakah perbedaan? Apa bedanya lah pertobatan dalam Ekaristi dengan pertobatan sakramen pertobatan? Ya, jadi perayaan Ekaristi sendiri kan sebagai salah satu sakramen. Ya. Lalu sakramen pertobatan itu ya sakramen. Bedanya apa? Pertobatan di dalam dua sakramen ini sebetulnya intinya sama, bahwa kita menyadari cinta Allah dan kebaikan Allah itu, lalu kita mohon ampun atas kesalahan kita. Hanya tadi sudah kita singgung dalam awal diskusi kita ini, bahwa sakramen pengakuan dosa yang sekarang kita praktekkan seperti ini baru dimulai pada abad ke-10 ketika para rahib dari Irlandia itu mulai mengkristenkan daratan Eropa. Nah, selama paling tidak sampai dengan abad ke-4, itu sebetulnya pengakuan dosa itu selalu dilakukan di muka umum, di dalam pertemuan-pertemuan jemaat termasuk perayaan liturgi. Dan yang perlu diakukan itu adalah dosa yang betul-betul sangat berat. Dan ada 3. Pertama, membunuh.
Yang kedua, mengambil istri orang lain. Zaman sekarang mungkin juga mengambil suami orang lain. Lalu yang ketiga itu murtad, meninggalkan imannya. Nah, 3 dosa ini harus diakui di muka umum. Dan orang tidak perlu malu karena semua orang sebetulnya sudah tahu bahwa anggota jemaat itu melakukan salah satunya. Dan yang penting adalah pengakuannya itu sendiri. Lalu nanti lalu ada proses bagaimana orang harus menjalani masa pertobatan itu sendiri. Nah, seperti kita tahu dalam sejarah gereja bahwa semenjak abad keempat itu Kristianitas tidak lagi dikuyok-kuyok, nggak lagi dikejar-kejar, nggak lagi dianiaya, dan kemudian diakui oleh negara dan kemudian menjadi agama negara. Akibatnya, banyak orang menjadi anggota gereja itu karena hanya ikut pemimpinnya, entah panglima tentaranya, entah rajanya, sehingga militansi untuk menghayati iman itu berkurang. Nah, dalam konteks itu, lalu baru muncul upaya bagaimana orang-orang yang lemah ini bisa dibantu. Lalu ada ini yang berkembang kemudian menjadi sakramen pengakuan itu. Lalu tadi ditanyakan bedanya apa? Bedanya adalah kalau dilihat dari sudut doanya, tadi Mbak Ratna mengatakan dan ditulis di situ, kenapa di dalam Ekaristi itu tidak secara eksplisit ada doa pertobatan, dan yang dimaksudkan tentu saja doa pertobatan yang terdapat pada puji syukur nomor 25, yang setelah mengakukan dosa lalu diminta untuk mengungkapkan doa tobat pertama, tapi juga ada doa tobat yang kedua, dan di situ dikatakan Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Rumusan yang kedua, ya Allahku, engkaulah yang harus kukasihi lebih dari segala sesuatu, aku menyesal atas segala dosa-dosaku. Sedangkan rumusan ungkapan tobat dalam Ekaristi adalah saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Jadi kalau doa tobat itu memang langsung mohon kepada Tuhan, mengakui dosa dan minta ampun langsung. Dalam ungkapan pengakuan atau doa pengakuan dosa dalam Ekaristi itu adalah saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa, lalu di bagian akhir maka saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan para kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Jadi saya meminta kepada Bunda Maria, semua orang kudus dan sesama anggota gereja itu supaya memintakan ampun kepada saya. Sedangkan bentuk doa yang dalam sakramen pengakuan itu saya minta ampun secara langsung. Nah, bedanya apa sih di sini? Bedanya adalah bahwa ketika kita mengungkapkan doa tobat di dalam perayaan Ekaristi itu, pertama-tama kita mengakui bahwa dosa itu bukan hanya dosa kepada Allah tetapi juga kepada anggota gereja. Dan supaya saya dapat diampuni itu, saya membutuhkan dukungan dan doa-doa dari anggota gereja maupun dari Bunda Maria dan para kudus lainnya. Sedangkan dalam pengakuan dosa itu lebih langsung. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa ketika kita datang ke sakramen pengakuan itu, dosanya itu dosa yang kalau dalam kategori sampai abad ke-10 itu yang 3 hal itu. Jadi membunuh, mencuri istri atau suami orang lain, dan murtad. Nah, kata membunuh mungkin sekarang harus lebih diperluas. Misalnya, kalau orang korupsi itu membunuh enggak sih? Menurut hemat saya membunuh begitu banyak orang. Kalau orang berbisnis dan kemudian hanya terlalu mementingkan untung sesaat dan sebanyak-banyaknya, dan kurang memperhatikan pekerjanya, kurang memperhatikan lingkungan hidup, itu tindakan pembunuhan. Dan menurut hemat saya itu dosa yang sangat-sangat besar. Dosa terhadap kemanusiaan ya, membunuh hak hidup orang lain ya. Sebentar Mbak Sandra, kayaknya udah gak sabar. Yang berdosa adalah salah satunya tadi mengambil istri atau suami orang ya.
Masalahnya yang mau diambil itu dosa atau enggak, kan itu soal lain. Romo tadi menyinggung-nyinggung Bunda Maria. Bunda Maria itu melakukan pertobatan enggak sih, Romo? Ya, saya rasa dalam arti pertobatan yang dipahami sebagai selalu mengarahkan diri kepada Allah supaya dapat memahami kehendak Allah dan kemudian melaksanakannya. Dalam arti itu Bunda Maria juga melakukan pertobatan, dan bahkan Yesus pun melakukan pertobatan dalam artian itu selalu mengarahkan hidupnya kepada kehendak Allah supaya dapat melaksanakannya. Gitu, Mas. Baik. Satu lagi, jadi penasaran. Romo, maknanya kata-kata sambil menepuk dada, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Kenapa 3 kali dan apa sih maknanya, Romo? Ini ngetes biar Romo kan sekolahnya tinggi sekali belajar tentang itu. Silakan, Romo. Ini saya kira diambil dari tradisi sebuah budaya tertentu. Dan yang kita ambil saya kira dari tradisi Timur Tengah yang terungkap di dalam kitab suci. Kalau saya sebagai orang Jawa, kalau mengungkapkan tobat sih tidak begitu ya. Saya lebih yang ingin dikatakan dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa dengan menepuk dada itu, saya kira ingin diungkapkan ini, bahwa saya betul-betul mengakui kalau saya ini manusia lemah, kalau saya ini berbuat dosa dan saya membutuhkan kerahiman Allah itu. Tetapi saya rasa setiap orang dapat mencari ungkapannya sendiri. Bentuk ekspresi tersendiri gitu. Akan tetapi karena liturgi itu adalah ibadat bersama, maka memang perlu dicari ungkapan-ungkapan yang dapat diikuti oleh semua dan tidak saling mengganggu. Saya kira itu. Iyalah, kalau mengikuti cara orang Jawa yang hanya diem gitu kan, kiri kanannya nggak tahu kapan selesai ini kan. Kan? Ya. Pertobatanmu udah selesai atau belum? Baik, cukup menggelitik ya penjelasan Romo tentang pertobatan, apakah itu sakramen, apakah itu ekaristi, tapi kita inilah agak-agak mengalihkan topik sebentar. Kita ingin mendengarkan paparan Mbak Sandra Louis ini sebagai dulunya memang ya dunia selebriti, dunia produksi sinetron, dan bahkan mungkin acara gosip-gosip, saya nggak tahu Afikom apakah bermain di wilayah sana. Yang jelas sangat banyak waktu itu produksinya, dan hampir di setiap party yang melibatkan artis sinetron dan apapun kami bertemu ya Mbak Sandra ya. Kemudian ada saatnya Anda mengambil keputusan untuk meninggalkan itu semua. Apakah dengan tulus ataupun tidak, saya nggak tahu, nanti biarlah Mbak Sandra bercerita. Kemudian apa yang terjadi dan untuk apa sih meninggalkan semuanya dan memilih sesuatu yang sangat-sangat berbeda? Dan kalau boleh tahu, apakah sesuatu yang sangat berbeda yang Anda pilih itu? Mbak Sandra, silakan. Shalom. Shalom. Selamat malam saudara kasih dalam Kristus. Terima kasih Mayong sudah menjelaskan. Ya, 18 tahun yang lalu memang saya mendirikan perusahaan di bidang advertising dan production house, betul semua yang Mayong bilang. Dan mungkin perlu ketahui saya juga seorang Katolik dari lahir, jadi juga orang yang selalu pergi gereja, lalu juga berdoa rosario dan novena, terutama pada saat punya banyak wujud doa, pasti lebih sering lagi novena dan rosario ya. Juga ikut sakramen pengakuan, dan saya juga termasuk orang yang punya tujuan hidup untuk sukses jasmani dan rohani, dalam arti pengen punya hidup yang penuh kedamaian dalam segala hal. Dan dalam menjalani kehidupan saya selama memimpin perusahaan itu juga penuh dengan stres ya, karena kerjanya pagi, siang, malam nggak menentu, tapi juga penuh dengan hiburan kayak Mayong bilang. Tetapi di dalam perjalanan karir saya itu mungkin ada satu kejadian yang membuat saya cukup
katakan bertobat, ya bertobat, berubah ya. Karena waktu itu saya pernah mengalami sebuah sakit akibat jatuh dari jet ski. Nah, sebelum itu saya udah sering sakit. Maksudnya kalau sakit udah pasti berobat ke dokter itu selesai, beres. Bahkan saya pernah mengalami sakit kista, dioperasi, selesai, beres. Tapi satu hari pada saat saya olahraga jet ski dan jatuh, dan itu membuat saya pada saat itu memang agak bingung karena di tengah laut saya terbalik jatuh dan nggak tahu mau minta tolong sama siapa, rasanya waktu itu udah seperti mau mati ya. Tapi pada waktu itu mungkin karena ya juga sebagai seorang Katolik yang juga selalu di rumah ada salib, pasti ingat Yesus, jadi saya berteriak Yesus dan pada saat itu saya bangkit dan bisa membawa jet skinya sampai ke pantai. Tetapi nggak selesai di situ, 1 bulan kemudian rupanya leher saya kena sakit sampai seluruh kepala saya rasanya sakit banget dan badan saya sakit dan tangan saya yang sebelah kanan ini kesemutan sampai 6 sampai kebas ya namanya itu. Dan saya berobat ke dokter saraf dan ke dokter tulang. Dokter bilang tidak ada jalan lain, harus dioperasi. Akhirnya pada saat itu saya nggak tahu, punya rasa ketakutan yang luar biasa bahwa wah saya nggak mau dioperasi. Karena kalau dengar dokter tulang sama dokter saraf bilang operasi, yang satu bilang dari depan, yang satu dari belakang. Saya bilang waduh saya nggak sanggup. Saya mau bagaimana caranya saya bisa sembuh dengan segala macam pengobatan. Akhirnya berobat ke Singapura, cari ke Hong Kong dan sebagainya. Akhirnya saya berobat dengan terapi dan chiropractor dan selama 1 tahun saya pakai collar di sini. Sebenarnya 3 bulan, tapi dalam 1 tahun on and off. Dan setiap kali sakit saya ke dokter saraf dan disuntik. Karena pekerjaan saya tidak bisa membuat saya terkapar, harus bangun. Jadi saya perlu obat yang membuat harus bisa bangun dan bekerja terus. Jadi hidup saya selama 7 tahun itu cukup tergantung dengan jarum suntik. Dan kadang kalau lagi sakit banget dan sesak nafas, saya perlu oksigen, dan jadi saya di kantor ada oksigen, di rumah ada oksigen, kadang-kadang bawa di mobil. Tetapi ya beberapa klien yang mungkin tahu, tapi selebihnya kehidupan mungkin cukup menghibur, jadi membuat saya bisa menjalankan kehidupan dengan kekuatan diri saya sendiri. Nah, satu hari saya sakit, dan sakit itu sangat luar biasa yang membuat saya terkapar di rumah selama 5 hari. Dan selama 5 hari itu di tempat tidur saya melihat, saya punya tempat doa. Jadi saya melihat di situ salib Yesus dan di belakangnya ada patung Bunda Maria. Dan satu ketika saya lagi dalam posisi tidur, saya melihat patung Yesus dan saya rasa itu saatnya Tuhan menjamah saya. Karena pada saat itu ada sebuah perasaan yang luar biasa yang ada di dalam diri saya yang membuat saya melihat bahwa hidup saya itu nggak ada artinya dengan kondisi badan saya yang sedang sakit. Kesuksesan yang saya dapat semua itu, kedamaian yang saya cari itu tidak ada artinya pada saat saya terkapar di tempat tidur. Dan pada saat saya melihat salib Yesus itu, saya melihat penderitaan saya tidak ada artinya dibanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib yang Dia sudah menebus dosa saya. Dan saat saya melihat Bunda Maria di belakangnya, selalu saya memohon melalui rosario dan novena kepada Bunda Maria untuk semua apa yang saya inginkan, tetapi lebih sedikit waktu yang saya gunakan untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saat itu saya bangun dan saya habiskan waktu saya selama 1 minggu itu hanya berdoa
berdoa sampai saya nggak tahu mau berdoa apa, cuman diam dan menangis. Dan selebihnya setelah itu saya merasa mendapatkan sebuah damai sukacita, damai sejahtera yang kata firman Tuhan melampaui segala akal dan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus itu. Dan semenjak itu saya bangun dan saya merasa saya menyesal segala atas dosa saya. Artinya terlalu banyak saya hidup di dalam kedagingan, bukan di dalam pimpinan Roh Kudus. Terlalu banyak waktu yang saya habiskan untuk hal-hal duniawi daripada waktu bersama dengan Tuhan atau hal-hal rohani. Dan pada saat itu saya berjanji dengan Tuhan bahwa saya mulai mau merubah hidup saya. Dan pertobatan itu buat saya membawa sebuah kesembuhan rohani, kesembuhan batin bagi saya. Tetapi rahmat Tuhan mengalir terus, karena 6 bulan kemudian, karena saya rindu, saya datang ke sebuah kebangunan rohani, bukan untuk minta kesembuhan, karena saya ingin merasakan hadirat Tuhan, saya ingin memuji Tuhan. Waktu itu baru tahu 2-3 lagu, kayaknya udah bergejolak gitu loh, bisa tahu lagu rohani. Dan pada saat itu, saya menerima kesembuhan dari Tuhan tanpa tumpang tangan hamba Tuhan. Hilang semua sakit di kepala saya dan sakit-sakit di leher saya. Dan sejak saat itu saya tidak sama sekali tergantung kepada dokter dan obat. Dan itu belum cukup. Rupanya dalam perjalanan semakin, karena saya punya rasa haus akan pengenalan akan Tuhan, jadi saya mulai melihat kehidupan, mulai memiliki pikiran dan pandangan-pandangan yang baru terhadap pekerjaan saya, terhadap apa yang saya lakukan. Iya betul, saya punya juga sinetron infotainment gosip seperti kata Mayong gitu. Semenjak itu kayaknya wah, gosip udah nggak benar, harus stop begitu loh, bikin infotainment gosip. Saya punya program yang isinya alternatif dan itu oleh stasiun TV mau diperpanjang. Saya bilang stop. Mungkin semua karyawan juga bingung karena itu cukup menghasilkan uang yang banyak untuk perusahaan, tapi hati kecil saya tidak stop, harus berani membuat keputusan untuk meninggalkan hal yang tidak baik. Dan sejak saat itu saya mulai menghadapi kehidupan pekerjaan, sampai satu hari juga di dalam hati saya Tuhan berbicara, tinggalkan pekerjaan kamu. Buat saya ini benar suara Tuhan apa bukan gitu loh. Apa benar Tuhan suruh tinggalin pekerjaan, terus saya mau dapat uang dari mana? Saya apakah menjadi seorang istri yang menanti suami saya memberi uang gitu? Kayaknya nggak gampang gitu. Jadi 2 tahun saya diproses oleh Tuhan untuk betul harus tinggalkan, kamu sudah punya semuanya. Kini saatnya kamu berbagi kasih yang sudah kamu terima. Sekarang saatnya kamu memberikan diri dan menjadikan Yesus pusat hidup aku. Itulah akhirnya menjadi sebuah keputusan dan didukung oleh suami saya. Dan saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan dunia-dunia yang tidak menurut saya cukup menghabiskan waktu dan energi, dan akhirnya disinilah saya berada saat ini, Mayong. Melelahkan sekali untuk mendapatkan itu ya. Banyak pengorbanan jiwa dan raga. Dan tadi satu dokter menyarankan dibolong dari depan, satunya dari belakang ya. Kalau dua-duanya dituruti apa enggak? Lepas gitu. Oke. Sedikit saya ingin kembali. Jadi makna pertobatan kemudian dihubungkan dengan titik balik yang Anda alami itu, Pak. Jadi seperti persisnya ada di mana, atau ketika memang suara yang Anda bayangkan adalah suara Tuhan itu makin sering berdengung atau bagaimana? Persisnya. Setelah
saya merasa ada panggilan Tuhan, itu sebetulnya itu suara hatiku. Lalu saya pernah mimpi melihat Tuhan Yesus membawa salib, dan pada saat itu saya cuma melihat dan tidak bisa melakukan apapun, dan saya bangun dari tempat tidur di tengah malam dan saya menangis. Tapi selebihnya saya karena mulai membaca firman Tuhan, terus saya mulai pergi ke persekutuan doa, saya ikut kursus evangelisasi, saya cari seminar-seminar iman Katolik dan sebagainya. Justru disitulah Tuhan lebih banyak berbicara melalui para pewarta, melalui teman, melalui firman Tuhan, bahkan melalui homili pada saat misa. Tuhan berbicara pada saya, dan itu yang meneguhkan saya bahwa ya, jadilah padaku menurut perkataanmu, seperti Maria. Itu dia. Baik, silakan tepuk tangan. Terima kasih Mbak Sandra. Romo Matteo, sedikit refleksi yang bisa Romo sampaikan soal pengalaman Mbak Sandra ini. Bagi banyak orang tampaknya pertobatan dalam artian mengubah arah hidup untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan itu caranya agak drastis gitu ya, seperti Mbak Sandra tadi, dengan mengalami kecelakaan, dengan mengalami krisis dalam hidup. Yang menarik dari kisah Mbak Sandra tadi adalah bahwa kecelakaan itu tidak dimaknai sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi lebih dimaknai sebagai peluang untuk memikirkan cara lain untuk mengisi hidup itu. Nah, saya kira itu pertobatan seperti itu. Dan setiap dari kita sebetulnya setiap hari itu diberi peluang itu. Saya pribadi misalnya, mungkin rekan-rekan kolega yang bergelut di bidang ilmu tidak terlalu setuju dengan langkah saya, tetapi saya yakin ini langkah yang untuk saat ini paling tidak perlu saya ambil, yakni mendampingi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang sebetulnya menguras banyak energi, menguras banyak waktu, sehingga dari sudut akademis saya kurang produktif dalam artian menulis gitu kan. Ya, setahun sekali masih ada satu tulisan dalam majalah Hidup itu. Setahun sekali satu tulisan itu kan sedikit sekali. Walaupun di sana sini masih ada artikel-artikel gitu. Tapi itulah, ada sebuah situasi, dan situasi itu mengundang saya untuk menanggapi. Dan saya rasa setiap orang dalam perjalanan hidup kita itu bisa menemukan situasi-situasi itu yang kalau kita lihat dengan kacamata iman sebetulnya undangan untuk melakukan sesuatu sehingga kehadiran Allah itu dapat dirasakan manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang lain. Itu mungkin refleksi, salah satu segi refleksi yang dapat saya sampaikan Mas Mayang. Baik, terima kasih Romo Matteo. Menarik sekali, undangan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pertobatan, kira-kira begitu. Atau sinyal. Masalahnya tidak semua orang bisa menangkap itu, dan tidak semua orang mengalami hal itu dan tersadarkan bahwa ini adalah saatnya melakukan pertobatan, kira-kira begitu ya Romo ya. Baik, saya ingin mengundang Anda yang ingin bertanya, apakah soal pertobatan dan sakramen tobat itu tadi yang dijelaskan oleh Romo Matteo, ataukah barangkali ingin nanya Mbak Sandra, Mbak dulu dugemnya tahun 90-an itu kayak apa misalnya? Ya sama, kami segenerasi gitu loh. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bisa dibantu mikrofonnya? Ya, Mas yang ada. Oh ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, saya Gary dari Paroki Arnoldus Bekasi. Saya mau bertanya kepada Mbak Sandra Ruiz. Cerita yang tadi disampaikan ini memang cukup menarik karena ini bisa aja menjadi kesaksian. Dalam arti memang Tuhan memberikan kesempatan untuk pertobatan, dan selain itu juga dari saya pribadi berkomentar bahwa ada saatnya kita sebagai manusia berusaha untuk lepas bebas
seperti yang diungkapkan oleh Santo Ignatius Loyola. Nah, mungkin saya mau bertanya secara singkat, setelah Mbak kan awalnya punya production house, terus advertising, setelah melepaskan semua itu, selain aktif di pelayanan gereja, lalu adakah kegiatan lainnya? Itu aja. Terima kasih. Iya, silakan Mas Sandra. Terima kasih, Ger. Nanti mau dibikin sinetron, orang lain yang mau bikin sinetron riwayatnya Mbak Sandra Lucy. Iya, makasih Mas Gary. Iya, setelah meninggalkan pekerjaan saya memang langsung mencari. Saya nggak ngerti Tuhan panggil untuk apa, terus terang ya, suruh melayani bagaimana, nggak mengerti. Memang langsung mencari seminar dan apapun yang bisa saya ikutin untuk saya mengetahui di mana kehendak Tuhan nih sebenarnya. Dan waktu ikut CAP saya belajar melayani di situ setelah menjadi panitia, lalu saya ikut PDKK. Dan sampai saat ini saya masih di sebuah persekutuan doa karismatik Katolik, kebetulan sebagai koordinator, dan saya juga ikut di dalam persekutuan doa orang muda Katolik karismatik sebagai pendamping, dan selebihnya cuman itu ya, melayani doa, terus pujian penyembahan, itu aja. Baik. Ada yang bertanya? Ya, silakan kawan Samsi. Romo, saya mau tanya satu hal yang cukup menggelitik juga, karena ini penting tapi kadang-kadang dianggap tidak penting. Tolong perkenalkan diri dulu. Nama saya Samsi dari Paroki Ibu Teresa yang paling dekat dengan Keuskupan Agung Jakarta, yaitu di Cikarang. Saya mau tanya satu hal, yaitu sakramen pertobatan, Romo. Ada sebagian orang mengatakan bahwa saya tidak perlu ikut sakramen pertobatan, saya sudah mengaku dosa sama Tuhan langsung kok. Tapi ada sebagian lagi mengatakan ya kudu harus ikut. Karena saya sendiri pernah menjadi oknum yang tidak mengaku dosa selama 23 tahun. Tapi setelah itu akhirnya saya mengaku dosa dengan rutin, karena setelah saya mengerti. Tapi ternyata masih banyak juga teman-teman ini yang tidak mengerti dan mengatakan bahwa untuk apa saya ngaku dosa, atau Romo juga manusia, toh nanti saya juga berbuat dosa lagi. Nah, ini kira-kira mengaku dosa ke Romo dengan mengaku dosa ke Tuhan itu sejauh mana gitu pentingnya, karena banyak yang belum mengerti. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih. Pertama-tama perlu kita ingat kembali bahwa ketika kita melakukan dosa, itu yang rusak bukan hanya hubungan saya dengan Allah, tetapi juga hubungan saya dengan orang lain, orang-orang yang paling dekat dengan saya, dan orang-orang yang terkena oleh tindakan saya itu. Dan sebagai anggota gereja, kalau saya berbuat dosa, itu berarti saya juga ikut melukai anggota-anggota yang lain. Misalnya kalau saya melakukan perselingkuhan sebagai seorang pastor, itu berarti saya melukai hidup gereja. Itu berarti semua orang Katolik. Juga melukai hidup imam-imam lain, dan melukai hidup sesama Yesuit. Selain tentu saja orang yang saya selingkuhi itu. Nah, dalam konteks itulah pengakuan dosa itu adalah ungkapan mengenai kesadaran ini bahwa kesalahan saya itu tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada anggota jemaat juga. Oleh karena itu, kalau dulu sampai dengan abad ke-10 itu dosa itu diakukan di muka umum di dalam gereja, sekarang diakukan hanya lewat pemimpin umat itu, yaitu imam. Sehingga pengakuan itu memang sebetulnya kepada Allah, tapi untuk mewakili gereja, saya menghadap imam itu. Kesulitannya adalah ini. Saya sebagai imam selama 28 tahun itu harus mengatakan ini. Pelayanan yang paling sulit itu adalah menyiapkan homili.
Itu yang paling sulit. Khususnya kalau harus mimpin misa untuk anak-anak. Itu butuh waktu 3 kali lipat daripada kalau menyiapkan homili untuk orang dewasa. Padahal bagi saya, menyiapkan homili untuk 1 menit itu butuh waktu 1 jam. Sehingga kalau saya akan bicara selama 10 menit, saya butuh waktu 10 jam. Dan itu pun belum tentu baik loh homilinya. Tapi lalu tugas pelayanan yang paling berat itu apa? Duduk di kamar pengakuan. Karena apa? Ketika saya mendengarkan keremukan hati saudariku atau saudaraku yang datang mengaku itu, saya juga mendengarkan keremukan hidup saya sendiri. Saya sebagai imam juga mengalami keremukan hidup, mengalami jungkir balik, berupaya supaya hidup itu semakin terarah kepada Allah itu. Nah, sulitnya adalah bagaimana ketika saya mendengarkan keremukan hidup orang yang datang ini, saudariku, saudaraku, dan sekaligus kadangkala itu terpantul menyentuh keremukan hidupku, saya dapat membantu orang ini untuk mengalami kebaikan Allah. Dan jangan sampai ketika dia datang itu sama sekali tidak tersentuh oleh kebaikan Allah. Malah dimarahi lagi ya. Sudah 23 tahun tidak ngaku dosa gitu ya. Datang setelah masuk ke kamar pengakuan tidak tahu harus buat apa. Lalu dimarahi. Itu kan orang Jawa bilang jinjo itu. Jinjo itu kapok gitu loh, nggak mau datang lagi. Nah, disitulah penting sekali peran imam itu. Sebagai contoh misalnya kalau ada seorang yang mengatakan, Romo saya tidak tahu apakah dosa saya bisa diampuni. Dan lalu dia mulai menangis. Saya dengarkan dulu sampai dia selesai menangis dan saya katakan, saudari, fakta bahwa Anda sekarang berada di kamar pengakuan ini menunjukkan bahwa Allah sudah mengampuni dosa Anda. Dia kaget kan. Lalu saya bertanya, apakah masih ada yang ingin Anda katakan? Lalu dia mulai cerita. Nah setelah itu lalu dituntun. Saudari kalau menyangkut hal ini tidak cukup diselesaikan di kamar pengakuan. Perlu konsultasi. Kalau mau Anda bisa konsultasi dengan saya, tetapi kalau tidak saya bisa merefer ke orang lain. Tetapi dosa Anda sudah diampuni, tetapi supaya hidup Anda lebih terarah kepada Allah, maka perlu ini. Gitu. Nah kalau imam berusaha mendengarkan dan melakukan seperti itu, saya rasa orang tidak akan ketakutan datang ke kamar pengakuan. Dan itu saya lakukan karena saya sendiri mengalami betapa sulitnya untuk menjadi orang baik itu. Sehingga keremukan hati seseorang ini juga ya tanda petik mengingatkan keremukan saya sendiri. Sehingga saya dan dia sebetulnya sama-sama butuh pengampunan dari Allah itu. Mungkin gitu ya Mas. Lalu yang kesulitannya sekarang kan begini. Ngapain datang ke kamar pengakuan? Kan saya tahu Romo itu brengsek. Itu repotnya juga gitu loh. Jangan-jangan aku diapusi nanti. Saya sudah mengakukan dosa saya, jangan-jangan dia juga melakukan hal yang sama gitu kan. Ini kadang-kala saya apa? Saya dengarkan itu. Ada pengalaman yang sangat menarik. Waktu saya memulai karya saya sebagai imam baru tahun 84 di Cijantung, itu selalu ada sepasang suami istri yang datang bersama untuk mengakukan dosa mereka. Ini sangat menarik. Bersama-sama. 2 orang masuk bersama dan mengakukan dosanya terhadap satu sama lain. Nah ini luar biasa menurut iman saya. Sehingga betul-betul mereka dapat saling menolong. Nah barangkali yang perlu kita lakukan tampaknya, bagaimana kita bisa dibantu untuk mengakui kesalahan ini terhadap satu sama lain dan bersama-sama mengaku dosa. Waktu saya di sebuah paroki di Jogja, pas melakukan penelitian, saya membantu di sana. Pastor paroki itu membuat keputusan yang menurut imat saya sangat baik.
ketika pengakuan dosa sebelum Natal dan Paskah itu, pastor paroki datang ke lingkungan-lingkungan dan pengakuan itu dilakukan keluarga per keluarga. Jadi bapak, ibu, anak saling mengakukan dosa, kemudian saling mengampuni dan kemudian minta pengampunan kepada Allah. Kalau dilakukan seperti itu saya kira akan lebih bermanfaat. Karena apa? Karena orang nanti akan didukung untuk ini memperbaiki hidupnya gitu. Tapi untuk itu kan susah gitu. Padahal itu praktek 10 abad pertama dalam gereja loh gitu. Mas Samsi apakah sedikit membantu ya? Apakah sedikit menjawab pertanyaan Anda Mas Samsi? Ya, terima kasih. Gitu, oh iya, menarik sekali. Apakah sekarang bisa dilakukan atau ada di antara Anda yang melakukan sekeluarga ngaku dosa bersama gitu? Ada nggak sih? Bukankah yang terjadi adalah suami membohongi istrinya, istri membohongi suami, anak bohong terhadap orang tua gitu. Bingung kan, udah sama-sama dosanya. Yang ada pastornya bingung. Jadi saya setuju bahwa bagian terberat dari seorang pastor adalah mendengarkan pengakuan dosa, menerima curhat dan keluh kesah itu. Salah satu bagian terberat. Tapi kesimpulan Samsi saya tahu adalah, ya sudah Romo kan berat, supaya tugas Romo tidak berat, ya sudah saya tidak usah mengaku dosa kan itu. Romo kan berkurang tugasnya. Saya tahu, 23 tahun yang lalu. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh iya, Anda Mas. Mas Paul. Ada di belakang mikrofonnya ya. Ya, terima kasih Romo, selamat malam. Saya Paulus Manjuntak. Tadi dari Mas Samsi tadi disampaikan juga bahwa dosa itu toh diulang lagi gitu. Dalam pengakuan kita katakan lewat perkataan, lewat perbuatan dan kelalaian. Dosa sih dosa saja, tapi mungkin Romo saya ingin bertanya, pasti ada dosa yang perbuatan mungkin lebih berat daripada perkataan misalnya begitu. Yang paling penting mungkin bukan di ruang pengakuan dosanya, tapi setelah kita keluar dari ruang pengakuan dosa, apa yang harus kita lakukan. Sehingga saya ingin punya satu kesadaran, sebenarnya yang paling baik kita lakukan persiapan sebelum pengakuan dosa itu apa, dan pengakuan dosa yang terbaik itu keluar dari hati, pikiran atau apa gitu. Sehingga mengurangi kemungkinan untuk diulang lagi. Apalagi kita tahu semakin zamannya ke sini kayaknya orang merasa biasa aja melakukan dosa-dosa seperti itu. Demikian Romo, terima kasih. Mungkin sebuah cerita. Kalau ada seseorang yang datang mengaku dosa, misalnya mengatakan, Romo saya selalu marah kepada anak saya marah kepada suami saya, dan ini terulang-ulang. Lalu saya sih bertanya ringan aja, apa ibu masih mempunyai waktu untuk diri sendiri? Apakah energi dan waktu ibu itu habis untuk melayani anak, untuk melayani istri, melayani suami? Lalu saya tanya, apakah masih ada waktu untuk melakukan hobi misalnya itu? Jawabannya biasanya semuanya negatif. Apalagi kalau sudah ditanya, kapan terakhir kalinya ibu libur bersama dengan keluarga? Jawabannya, kapan ya Romo? Mungkin 10 tahun yang lalu. Sehingga kerap kali saya sebagai imam yang mendengarkan pengakuan itu tidak boleh hanya berhenti pada apa yang diungkapkan, tapi mencoba mengajak orang yang datang ke kamar pengakuan itu melihat akarnya, bukan hanya apa yang gejala-gejalanya, akarnya apa. Kalau orang kerap marah, biasanya itu karena dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, terlalu lelah. Maka penetensinya saya bilang, Bu, tolong kalau nanti sudah pulang, bicara sama suami dan istri dan anak-anak untuk merencanakan libur keluarga. Seminggu libur keluarga. Itu penitensinya. Itu penitensinya. Jawabannya yes. Jawabannya begini, setelah diberi pengampunan berdiri, Romo penitensinya apa gitu kan? Nah, celaka enggak?
Karena orang hanya mikir penitensi itu apa? Doa Bapa kami 3 kali, Salam Maria 3 kali. Jadi tidak menuju pada pertobatan yang sesungguhnya. Padahal pertobatan sesungguhnya itu kan apa? Berubah. Berubah menjadi lebih baik untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah. Nah kalau selama ini orang tidak pernah merawat dirinya, tidak pernah berlibur, nggak pernah beristirahat dengan cukup, dosanya adalah itu, tidak merawat dirinya itu, bukan marahnya itu dosanya, bukan itu. Maka cara memperbaikinya apa? Libur bersama dengan keluarga seminggu. Nah ini kadang-kadang lebih sulit daripada berdoa rosario 3 kali gitu loh. Nggak ada gunanya berdoa rosario 3 kali itu bukan obatnya, kok obatnya itu harus berlibur gitu. Nah saya kira kalau di kamar pengakuan semakin dilakukan hal-hal seperti itu, lalu akan lebih bermanfaat. Mungkin gitu ya Mas Paul ya. Saya tidak langsung menjawab apa yang perlu disiapkan dan sebagainya, tapi saya rasa baik dalam persiapan maupun dalam kamar pengakuan dan nanti sesudahnya itu, orang perlu dibantu untuk menemukan akar dari perbuatannya itu. Supaya tidak terulang-ulang lagi, akarnya harus ditemukan. Nah makanya lalu nanti penitensinya kadang-kala coba Anda konsultasi psikologis gitu. Karena tanpa itu orang akan jatuh terus gitu. Gitu Mas Paul. Iya. Nasihatnya adalah Mas Paul, pupuklah dosa-dosa itu terus sampai nanti tiba saatnya mengharapkan Romo Matteo memberi penitensi berlibur. Kira-kira begitu. Satu penanya terakhir. Ibu yang di belakang. Mudah-mudahan masih ada waktu, jadi saya bisa melanggar janji saya. Yuk, silakan Bu. Selamat malam. Saya Teresia Heprapti dari Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Yang saya mau tanyakan adalah, pada suatu ketika saya berkonsultasi dengan Romo Paroki. Setelah konsultasi, saya melakukan pengakuan dosa. Selesai pengakuan dosa, saya keluar baru sadar bahwa waktu pengakuan dosa tadi Romo tidak memakai setola. Apakah itu pertobatan saya itu sah atau tidak? Terima kasih. Iya, jadi yang harus jawab siapa nih? Mbak Luis atau saya? Jadi kan stola tentu saja salah satu alat lambang imamat itu. Tapi itu lambang, jadi kalau itu pun tidak dibawa, itu tidak apa-apa, ibu tetap sah gitu loh. Ibu tetap sah. Jadi misalnya kalau mengaku dosa apakah harus di kamar pengakuan atau di tempat lain? Itu sangat bergantung pada orangnya sih. Yang penting begini, yang penting peniten, orang yang mengaku dosa itu aman, merasa aman, itu saya kira yang penting. Itu dan dapat mengungkapkan apa yang dialami itu dengan leluasa, dengan rasa aman. Itu. Jadi jawabannya sah Bu, gitu. Sah. Nah, kan harus pakai stola Romo. Ya kalau Romonya lupa dan tidak bawa, dalam istilah hukum gereja itu ada yang disebut eklesia suplet, gereja melengkapi kekurangannya itu. Jadi itu sah gitu. Baik, mohon maaf, saya langgar apa ini. Saya ingin memberi kesempatan beberapa orang lagi ya, Romo, mohon masih ada waktu. Tapi karena barangkali lebih enak sekaligus pertanyaan dikumpulkan, jadi kayaknya perlu waktu untuk mencatat. Untuk mencatat penanya dan pertanyaannya, Romo. Kita mulai dari Mbak yang di depan dulu. Silakan bertanya. Sebentar, ada mikrofonnya di sana. Selamat malam Romo. Saya Panca dari Paroki Santo Servasius Kampung Sawah. Saya menyambung dari Bapak yang dari Cikarang tadi itu. Kan memang tidak semua orang mempunyai keberanian untuk masuk ke ruang pengakuan gitu ya, apalagi merasa bahwa melakukan dosa berat meskipun tidak termasuk pada dosa yang 3 yang sangat berat tadi, tetapi merasa bahwa dosanya dia berat. Nah,
Tetapi seperti tadi yang Romo bilang, yang penting niat nyata setelahnya itu loh, niat untuk bertobat. Kesananya saya tidak membicarakan saya sendiri ya, tetapi ada yang kenalan saya seperti itu. Kesananya dia memang tidak lebih baik lagi, tidak melakukan maksudnya ya tidak melakukan kesalahan yang seperti itu lagi, dan saya rasa itu memang tobat yang nyata daripada hanya sekedar masuk kemudian melakukan dapat penitensi kemudian sudah gitu. Apakah dengan begitu masih dosa mau? Begitu saja. Baik, kita tabung dulu ya, Romo ya. Yang kedua ada di sini Mas, ada di depan. Silakan Ibu yang di depan. Selamat malam Romo. Nama saya Marji Lolong. Kebetulan saya waktu saya di luar, saya bekerja di bidang medical field. Kesehatan. Ya, saya radiologi teknologis. Nah, itu sampai di sini saya banyak teman-teman SD, SMP, SMA yang bertanya. Begitu mereka saya kasih urutan-urutan dosa dalam bahasa Inggris, salah satunya dosa masturbation. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Romo untuk gereja Katolik? Sedangkan saya sendiri nggak ngerti mau jawab. Nah, soalnya kalau di sana gitu, saya taunya itu untuk kesehatan dan untuk psychologically it's good, you know. So I heard that. So itu aja Romo. Baik, langsung disambung satu penanya lagi Romo, Bapak yang di belakang, yuk silakan. Saya Puspo dari Asisi. Ya. Mau tanya, Romo itu dari paroki mana? Karena rupanya ada orang-orang yang mau mengaku dosa pada Romo. Supaya penitensinya suruh melancong itu. Ya itu. Baik, ini karena ini bukan. Siapa tahu disauni tiket sama Romonya. Ya, pertanyaannya hanya jawabannya satu kata. Penanya berikutnya, ya silakan yang di depan, Mbak. Anda berapa? Iya, silakan berdiri. Mikrofonnya ada di belakang. Terima kasih. Nama saya Titut dari Paroki Ibu Teresa Cikarang, temannya Samsi. 23 tahun juga, Mbak. Enggak. Saya ingin menanyakan kriteria dosa itu apa aja sih tadi yang disampaikan untuk bisa dilakukan pengakuan dosa di hadapan Romo. Itu aja. Baik, kayaknya singkat-singkat jawabnya bisa singkat Romo ya. Jadi bagaimana satu kan tanggung ya 4 penanya, satu lagi yang di belakang. Ya, silakan Ibu yang di belakang. Silakan Bu. Terima kasih, saya Eti dari Paroki Kemakmuran Bunda Hati Kudus. Saya tertarik dengan tadi pembahasan Romo mengenai dosa yang 3 itu membunuh, mengambil istri atau suami orang lain dan meninggalkan gereja. Pertanyaannya Romo, apakah dosa-dosa ini masih bisa mendapatkan pertobatan? Kalau sudah dapat pertobatan, terutama untuk mengambil suami atau istri orang lain, apa bisa dibalikin Romo itu suami istri orang? Kan susah Romo kalau gitu. Kalau sudah tobatnya sejauh apa yang bisa diberikan dalam pertobatan ini? Karena ini serius banget gitu loh Romo. Kalau gitu enak sekali bisa ambil suami istri orang. Lalu menyangkut dengan perayaan Ekaristi Romo. Dalam 3 dosa yang tadi Romo sebutkan yang paling berat itu, apakah masih boleh menyambut komuni? Karena dalam misa kita yang sehari pertama kedua itu juga dari MC mengatakan yang bisa menyambut komuni hanya yang sudah dipermandikan secara Katolik dan sudah
komuni pertama, dan yang terakhir disampaikan bahwa yang tidak bermasalah perkawinannya. Apakah itu yang dimaksud dalam dosa yang nomor 2 tadi, Romo, mengambil istri atau suami orang? Terima kasih. Maaf moderator, saya maksa. Moderator, yuhu. Iya. Saya maksa satu lagi, please. Dari tadi saya angkat tangan nggak dilihat. Sekarang saya maksa. Yuk, silakan. Ya. Pertama untuk Mbak Sandra Lois, saya cuma bisa satu kata bicara, provisiat. Kemudian tadi ada cerita Mbak Sandra Lois bilang bahwa gosip. Tuan pemaksa tolong sebutkan nama Anda dulu. Udah pada tahu katanya. Saya Tony dari Ciledug, Santa Bernadette. Terima kasih. Ya. Kalau gosip dan yang tradisional itu sudah tidak ditayangkan, gimana kalau sekarang coba tayangkan kisah Santo Santa versi Indonesia? Kayaknya itu kurang, kita belum pernah itu. Saya pengen lihat itu barangkali bisa, karena memang backgroundnya Mbak Sandra Lois seperti itu. Untuk Romo, yang saya tanyakan adalah mengenai pertobatan. Saya ditanya, sakramen pengakuan dosa atau pertobatan itu sebenarnya tidak alkitabiah, kata teman saya yang tetangga sebelah itu. Dia bilang, kok ada di Katolik katanya. Saya bingung jawabnya gimana. Mungkin selama ini yang saya ketahui pula di Alkitab, saya nggak pernah dengar bahwa sakramen pertobatan itu kalau Katolik ngambil dari mana atau dasarnya referensinya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya saya mengaku dosa, tadi Romo bilang bahwa ketika kita berbuat dosa, kita cacat terhadap Allah, kita cacat terhadap sesama. Makanya perlu pengakuan dosa. Sekarang saya sudah bicara, saya sudah pengakuan dosa kepada Romo, kemudian hubungan saya dengan orang lain, adanya dosa itu tidak mengubah orang itu, artinya sayanya bertobat. Tapi orang itu tidak. Nah saya sendiri, saya sudah merasa menyesal dengan perbuatan salah saya, tapi orang itu tidak. Ujung-ujungnya ketemu orang itu, terpancing saya menjadi dosa lagi. Nah, terus dalam situasi seperti itu saya harus gimana? Itu mungkin Romo, terima kasih. Ya, tidak sia-sia Anda maksa Mas Tony ya. Pertanyaan berbobot, tapi jawabannya yang enteng-enteng aja nanti. Monggo Romo, silakan. Mungkin kita kembali kepada apa arti dosa ya. Saya rasa dosa itu perlu dipahami sebagai sebuah tindakan, ataukah itu dalam wujud perkataan atau perbuatan, tapi juga kelalaian yang merugikan orang lain dan merugikan saya sendiri. Kalau dipahami secara begitu, saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Jadi dosa adalah tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan saya sendiri. Misalnya, tadi pagi, waktu saya berangkat ke kantor naik mobil, itu tiba-tiba ada seorang ibu naik sepeda motor, itu loh, dan hampir nabrak saya. Kan saya klakson, supaya dia tidak nabrak. Wah, dia malah marah-marah. Nah, ini tindakan mengendarakan motor atau mobil sembarangan sehingga membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri itu termasuk dosa. Merokok misalnya, itu dosa atau tidak? Ya kan? Hal-hal seperti itu. Mesin mobil dan sepeda motor tidak dirawat sehingga mengeluarkan asap yang beracun. Itu berdosa atau tidak? Jadi sebetulnya jenis dosa itu begitu banyak, seandainya kita memahami setiap tindakan yang dapat sangat merugikan orang lain dan diri sendiri, merugikan hidup bersama. Itu yang pertama. Dalam konteks itu, sejauh mana masturbasi itu dosa atau tidak? Pertanyaan saya adalah, apakah orang kemudian menjadi addicted, kecanduan. Dan kecanduan itu berarti orang tidak bisa hidup tanpa itu gitu loh. Sehingga kalau tidak melakukan masturbasi sehari itu sudah bingung gitu. Nah disitulah lalu orang addicted, menjadi sangat tergantung. Dan akibatnya kan orang terpusat pada dirinya sendiri. Lalu kalau orang mengatakan, saya
selalu menghabiskan waktu 3 jam untuk browsing situs-situs porno gitu. Saya bilang, kok Anda punya 3 jam sih? Gitu. Saya itu semenit aja nggak punya, wong. Cari waktu untuk baca buku yang bermutu aja, susahnya bukan main. Lalu saya arahkan, Anda itu sudah istri, sudah bersuami belum sih? Anda bekerja atau belum? Lah kalau Anda bekerja itu kan Anda perlu mengembangkan karir. Perlu mengembangkan kualitas kerja. Nah untuk itu kan perlu belajar, perlu latihan. Nah kalau Anda fokuskan ke situ kan nggak ada lagi nanti waktu untuk buka-buka situs porno. Jadi misalnya arahnya ke situ itu. Lalu berkaitan dengan apa kriteria dosa? Tadi sudah dijawab. Kriteria dosa adalah tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Itu saja. Lalu dosa yang paling berat. Ya apakah bisa dikembalikan? Nah, ini susah itu kalau ngerebut suami. Tukar tambah. Saya kira perlu bertanya. Kalau saya mendengarkan hal seperti itu, saya selingkuh dengan seorang perempuan yang sudah punya keluarga. Lalu saya bertanya, Anda sudah berkeluarga belum? Sudah, Romo. Kenapa? Dalam arti, lalu saya tanya, kualitas relasi Anda dengan istri atau dengan suami dan anak-anak itu seperti apa sih? Apakah Anda setiap hari menyediakan waktu 10 menit setiap hari sebelum tidur untuk bercerita, saling bercerita dengan suami istri, dengan anak-anak. Dan setelah saling bercerita mengenai apa yang terjadi, mengenai apa yang Anda rasakan, lalu Anda saling mendoakan. Dan kemudian berdoa bersama. Tidak, Romo, oh ya itu yang bikin seneng istri orang lain itu gitu. Karena lalu dengan istri orang lain didengarkan gitu loh. Padahal kan mestinya bisa dilakukan begitu. Jadi kembali lagi ke akar masalahnya. Apa masalahnya? Sehingga akibatnya itu tadi, kalau bisa dikembalikan enggak gitu loh. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana meningkatkan kualitas relasi dan komunikasi itu? Lalu apakah orang yang memiliki permasalahan dalam hidup keluarga tidak boleh menerima komuni? Bergantung jenisnya. Kalau seorang suami atau seorang istri ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, dia akan korban. Dia menurut hemat saya, kalau dia betul-betul serius ingin memperbaiki hidupnya, dia boleh menerima komuni. Karena dia yang tanda petik bukan yang bersalah kok. Gitu. Dan ini saya kira policy umum sih. Policy umum. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang sudah menjadi korban malah nggak boleh menerima komuni. Lah kekuatannya dari mana gitu. Ini lain dengan orang yang ngawur-ngawur itu tadi, ngerusak suaminya orang lain, ngerusak istrinya orang lain, itu lain. Tetapi saya berbicara mengenai korban gitu. Lalu ya, ada banyak orang yang takut ke kamar pengakuan. Saya kira disinilah pentingnya katekese yang benar mengenai pengakuan dosa dan mengenai kamar pengakuan itu. Sebab selama ini tampaknya penekanannya lebih pada dosanya itu dan pada hukumannya. Kurang ditekankan bahwa sebetulnya Allah itu begitu mencintai kita. Dan Allah ingin supaya hidup kita itu lebih bahagia. Dan sebetulnya kalau kita datang ke kamar pengakuan itu, yang paling penting bukan mengakukan dosanya itu, bukan dosanya itu, bukan daftar dosanya itu, tetapi mengungkapkan bahwa saya ini orang lemah, saya butuh bantuan orang lain, saya membutuhkan Allah. Ini saya kira yang paling penting. Sebab misalnya ada seorang gadis yang sudah melakukan aborsi lebih dari 3 kali. Nah, kalau dia tidak pernah datang kepada seseorang, kebetulan di sini di kamar pengakuan, kan dia tidak bisa dibantu untuk
bangkit dari keterpurukan hidupnya itu. Itu saya kira sebetulnya inti dari sakramen pengakuan itu. Bahwa kita semua, Anda dan saya ini adalah orang-orang yang begitu dicintai oleh Allah. Tapi di lain pihak juga banyak kelemahan. Dan oleh karenanya kita butuh rahmat Allah, butuh bantuan dari orang lain untuk menjadi lebih baik. Ini saya kira intinya. Nah, lalu kaitannya, apakah ini Alkitabiah? Ya, Alkitabiah dalam arti ada kamar pengakuan seperti ini pasti tidak gitu loh. Tetapi kalau Alkitabiah dalam arti orang perlu saling mengakukan saling mengakui dosanya, saling minta maaf dan minta maaf kepada Tuhan, itu kan banyak sekali bisa dicari di seluruh kitab suci. Hanya bentuknya ini. Nah, kadangkala beberapa gereja aliran Protestan terlalu harafiah menafsirkan Alkitab. Tapi saya kira semakin banyak juga gereja Protestan yang semakin menghargai tradisi. Tradisi yang dulu merupakan akar gereja mereka itu sendiri, yang disebut gereja Katolik itu. Jadi di dalam beriman kita tidak hanya bersumber pada kitab suci, tapi juga pada tradisi dalam arti praktek hidup yang baik dari para pendahulu kita itu. Ini saya kira penting untuk kita ingat-ingat. Lalu pertanyaan terakhir, nah kalau saya sudah bertobat, lalu orang lain itu tidak bertobat dan menyebabkan saya berdosa, bagaimana? Ya jauhi orang lain itu. Gitu. Ya jangan deket-deket lah. Karena kalau kita dekat lagi ya pasti kena imbasnya. Mungkin itu, saya harap sedikit merangkumnya. Sekarang Mbak Sandra, silakan Mbak. Oh ya. Saya bekerja di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Pak, sebagai dosen. Tetapi saya tinggal di Gereja Teresia karena saya menjadi pastor pembantu part-time untuk umat asing yang berbahasa Inggris itu. Itu kalau Anda tanya di mana saya tinggal. Terima kasih. Jadi kalau mau mengaku dosa pakai bahasa Inggris, Pak. Mbak Sandra, sedikit waktu mau menanggapi Mas Tony tadi. Buat Mas Tommy, terima kasih. Juga mengenai Santo dan Santa ya, kalau mau buat sebuah kisah tentang Santo dan Santa, saya rasa itu nggak mudah ya gitu. Banyak hal yang harus dipersiapkan, tetapi ya kalau memang rencana Tuhan juga tiada yang mustahil bagi Tuhan ya, tolong didoain aja. Cuman saya mungkin sedikit memberikan pengalaman aja tentang pertobatan. Artinya bagi saya itu pertobatan itu adalah sebuah keputusan yang harus dibuat terus-menerus di dalam hidup ya. Kalau kita udah nggak berdosa pasti kita udah jadi kayak Tuhan Yesus gitu. Bahkan Paus aja masih mengaku dosa terus. Dan untuk mengaku dosa kepada seorang imam, kepada Romo, buat saya itu adalah sebuah tindakan keberanian juga, karena kita harus berani mengakui gitu loh, secara lisan gitu loh, bukan cuma dalam hati, iya Tuhan aku berdosa tolong ampuni. Buat saya itu sebuah tindakan yang untuk memudahkan gitu loh, untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan dosa itu lagi. Dan satu lagi mungkin bahwa bahkan pertobatan itu juga adalah karunia Allah. Jadi kalau kita bisa bertobat itu juga rahmat Tuhan. Dan untuk mengatasi dosa kita hari demi hari, kita juga nggak bakal mampu kalau tanpa pertolongan dari Tuhan. Jadi mungkin jadikan Yesus pusat hidup kita, terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus supaya semakin hari kehidupan kita benar-benar menjadi sebuah persembahan hidup yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Sedikit mengenai film Santo Santa, saya kira Gereja Katolik Indonesia lewat studio audiovisual Puskat sudah membuat film Sugio. Nah itu perlu ditonton itu tanggal 7 Juni itu. Iya, tanggal 24-nya saya bertugas juga
waktu screening dengan teman-teman wartawan. Baik, saya tidak ingin menyimpulkan apa yang tadi terungkapkan dalam perbincangan kita kali ini, tapi bagian dari hari keempat dari 9 hari kita bernovena tentang pertobatan, yang perlu diingat adalah sangat berbeda antara berdosa, merasa berdosa, mengaku dosa, dan bertobat. Ini ada tingkat-tingkatannya. Yang paling penting di sini adalah bertobat. Dan ketika kita bertobat, kita diberi ampunan. Ingatlah, yang memberi pengampunan adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan memberi pengampunan itu berdasarkan pengorbanan. Yang bersangkutan, Tuhan telah berkorban memberikan pengampunan bagi kita. Yesus pun bisa memberikan pengampunan, bisa berkorban atas perkenan Bunda Maria. Saya rasa disinilah kata-kata kunci. Jadi kita jangan lupakan ketika kita mengaku dosa dan kita bertobat, pertobatan itu kita dapatkan dari Tuhan atas perkenan Bunda Maria. Itu saja, terima kasih kepada Romo Made Utomo SY, terima kasih Mbak Sandra Luis, tepuk tangan bagi mereka.